demikian secara solid tim pemenangan Ganjar Presiden itu sudah siap untuk bekerja. Dan pada hari ini juga didiskusikan bagaimana strategi ke depan dan juga melihat keadaan situasi kondisi yang ada. Nanti selain saya juga minta dari teman-teman semuanya untuk bicara. Namun juga pada hari ini saya juga ingin menjelaskan bahwa saya sendiri sekarang ini sudah lagi tidak aktif di Kadin Indonesia. Saya sudah tidak aktif di Kadin Indonesia, jadi saya sudah mengambil yang namanya bahwa kenonaktifan saya di Kadin Indonesia sampai dengan 6-8 bulan ke depan. Lalu juga saya ingin menjelaskan di sini bahwa secara korporasi juga saya akan mengambil cuti dari semua perusahaan yang ada supaya memperjelas bahwa netralitas daripada Kadin Indonesia dan juga netralitas dari perusahaan-perusahaan, dan juga yang ada di sini bahwa kami ini bekerja untuk tim pemenangan nasional Ganjar menjadi presiden. Jadi Ganjar Presiden GP. Jadi dengan demikian inilah yang kami mohon doa restu daripada semuanya, dari seluruh rakyat Indonesia dan bangsa Indonesia untuk kami mulai bekerja dan untuk menjadi bagian daripada yang dikatakan pesta demokrasi yang akan kita laksanakan pada 2 tahun depan, tahun 2024. Nah dengan demikian bila mana sekarang kantor sudah mulai aktif, nantinya akan kami berikan siapa dari tim pemenangan yang menjadi misalnya untuk komunikasi dan lain-lain akan kami jelaskan nantinya supaya nanti lebih jelas, supaya perhubungan kita dengan teman-teman media juga lebih enak. Dan untuk scheduling apa permintaan untuk mengadakan apakah wawancara, apakah juga untuk yang namanya acara-acara apapun yang ingin diinginkan, nanti mohon kami akan siapkan juga, kami akan sebarkan alamat jelasnya, email jelasnya, tempat hubungannya supaya clear bahwa tadi establishment daripada tim pemenangan Ganjar menjadi presiden itu sudah mulai ada, dan demikian secara administrasi dan semua sudah mulai bisa berjalan. Jadi mohon kalau mau wawancara, mau apapun, dan tentunya dia kami sudah siap. Lalu untuk scheduling mau apapun, monggo dari kami juga nanti kontak personnya, siapa PIC-nya, siapa ini akan kami jabarkan juga di situ. Jadi itu yang ingin saya utarakan kepada ibu bapak sekalian, bahwa sekali lagi mulai hari ini, walaupun sudah 4 kali rapat, ini adalah gongnya untuk namanya bentuk atau organisasi daripada tim pemenangan nasional Ganjar menjadi presiden. Sudah itu dengan demikian nantinya bila ada apapun yang ingin ditanyakan dan inquiry, mohon langsung kepada nanti tim kami di tim TPN GP ini ya. Mungkin itu yang ingin saya utarakan utamanya, bahwa tadi diskusi yang terjadi di antara para ketua umum dan juga Pak Mas Ganjar juga tadi ada di sana, saling kita berdiskusi bagaimana memperkuat persatuan kesatuan kita, bagaimana supaya di antara kita bonding di antara kita, dan juga bagaimana bisa bekerja secara satu tim ke depannya, karena tadi sudah melepas apa yang ada adalah satu kesatuan, yaitu tim pemenang GP ini untuk memenangkan Pak Ganjar menjadi presiden. Jadi itu yang menjadi keputusan yang ada. Dan sekali lagi Bapak sekalian, bila mana ada pertanyaan atau apapun, monggo ya nanti kita ini kan. Untuk itu saya membuka juga pada Wakil Ketua Pak TGB dan juga Pak Gatot, untuk bila mana ada 1-2 hal yang dikatakan. Silakan Pak, coba dulu Pak TGB, itu nanti setelah itu saya lewat ke Pak Bini dan juga kepada terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, menegaskan yang Ketua sampaikan tadi, ini juga berdasarkan pembicaraan para ketua umum yang telah bekerja sama politik dalam koalisi Ganjar Presiden, bahwa koalisi ini adalah Ganjar Presiden. Jadi bukan Ganjar untuk yang lain, ya, Ganjar Presiden. Itu komitmen yang mengikat ya dalam kesepahaman dan kerja
ke depan dari seluruh partai yang melaksanakan kerjasama politik. Jadi confirm itu yang pertama. Yang kedua, integrasi dari partai politik dan seluruh elemen relawan. Alhamdulillah lebih dari 500 elemen relawan itu integrasinya dengan partai politik di dalam ikhtiar pemenangan Ganjar Presiden berjalan dengan smooth dan lancar. Dan ini juga menunjukkan bahwa animo atau semangat ya untuk menghadirkan kepemimpinan Mas Ganjar Pranowo itu bukan hanya ada di partai politik pengusung, tetapi juga lahir secara otentik dari banyak sekali elemen masyarakat. Kemudian yang ketiga, tadi melanjutkan Bapak Ketua, bahwa TPN walaupun belum sempurna strukturnya, melalui Bapak Ketua, Wakil Ketua, itu menerima banyak sekali permohonan jadwal dari seluruh elemen masyarakat. Jadi saya ingin sampaikan di sini bahwa insya Allah TPN sedang menyiapkan penjadwalan yang terbaik ya, dan akan menyapa seluruh elemen masyarakat. Karena bagi kami ini adalah hajatan dari kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya pada kesempatan ini saya ingin menambahkan saja apa yang disampaikan oleh Pak Ketua sama tadi Pak Wakil Ketua, Tuan Guru. Kita sudah dibuatkan satu organisasi dan tadi disampaikan oleh Pak Ketua ada revisi-revisi. Tapi sebenarnya inti daripada pembuatan ini struktur ini adalah bagaimana percepatan kita untuk melakukan action-action di lapangan. Walaupun ini belum tuntas dan insya Allah dalam minggu ini sudah selesai, kita juga di sini sudah dibagi oleh Pak Ketua. Kita ada beberapa wakil ini dibagi bidang-bidang tugasnya masing-masing. Tentunya ini untuk apa tujuannya? Agar kita bisa melaksanakan kegiatan secara struktur, sistematis dan terukur tugas-tugas itu. Itu yang kita lakukan. Sehingga kita bersama-sama dengan seluruh partai politik yang ada dan tentunya komponen-komponen masyarakat ini, kita bersama-sama bagaimana TPN GP ini, Ganjar Presiden ini bisa bekerja optimal, dan harapan kita tentunya ke depan apa yang menjadi program-program ini bisa dilaksanakan dan Pak Ganjar bisa menjadi Presiden Republik Indonesia. Itu saja saya kira. Terima kasih Pak Benny, monggo Pak, silakan. Terima kasih Pak Ketua, rekan-rekan pers yang sangat saya hormati. Saya menambahkan juga, pertama, rapat hari ini kita mendapatkan arahan dari para ketua umum, ya, final, ya, ever onward never retreat. Jadi tidak ada perubahan formasi. Pak Ganjar Pranowo tetap dicalonkan oleh partai pengusung, ya, kerjasama politik sebagai presiden. Jadi ini menjawab rumor-rumor ya dan perkembangan politik melalui berbagai media yang beredar. Kedua, hari ini kita telah menuntaskan struktur tim pemenangan nasional. Kemudian kenapa hingga hari ini kalau ada yang memandang terlalu lama untuk mengisi figur-figur, karena ada struktur, ada figur. Setelah itu kita akan bangun kultur kerja dari TPN, ya. Karena kita ingin tim ini benar-benar akomodatif tapi selektif, gitu. Jadi akomodatif, ya, siapapun yang dianggap pantas tapi selektif. Dan diyakini tadi Pak Arsyad sebagai ketua sudah menyampaikan minggu depan insya Allah sudah selesai siapa figur yang akan mengisi struktur tim pemenangan nasional Ganjar Presiden. Dan sedikit saya ingin memberikan bocoran bahwa karena selektif akomodatif, maka figur-figur yang akan mengisi struktur ini akan mencerminkan Nusantara, ya, Sabang sampai Merauke. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Bedi. Silakan. Assalamualaikum. Mas sore. Pertama, ya, rapat keempat ini yang dihadiri oleh para ketua umum dan juga Capres Ganjar Pranowo semakin menguatkan, ya, ikatan partai-partai politik yang tergabung di dalam kerjasama politik pengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Jadi selama rapat tadi berlangsung
penuh kekeluargaan, ya, diselingi juga dengan saling membuat suasana menjadi renyah, ya gitu ya. Jadi ini menunjukkan kekuatan ikatan dari partai-partai politik yang tergabung di dalam kerjasama pengusung Ganjar Pranowo ini semakin kuat, ya, sehingga tidak ada sedikit pun, ya, beberapa pembicaraan tadi, ya, yang mencoba merespon atau rumor, ya, beberapa rumor terkait dengan posisi Pak Ganjar Pranowo itu sendiri. Itu yang tadi kita lihat dalam beberapa bicaraan dalam rapat tadi. Yang kedua, disampaikan juga betapa Pak Ganjar Pranowo juga mendapatkan respon yang sangat antusias, ya, di hadapan para tokoh, ya, di pesantren di beberapa daerah, terutama di Jawa Timur, ya. Sambutan yang luar biasa terhadap Pak Ganjar atas beberapa hari belakangan ini beliau melakukan kunjungan silaturahmi, sowan ke beberapa kiai di pesantren di Jawa Timur. Ini akan juga kita tingkatkan, ya, di beberapa daerah di Jawa Tengah tentu, ya, karena beliau adalah 10 tahun sebagai Gubernur Jawa Tengah, dan juga di Jawa Barat, di DKI dan juga Banten, serta di daerah-daerah yang lainnya. Sekali lagi, rapat keempat ini menjawab berbagai rumors, berbagai pertanyaan terkait dengan posisi-posisi otak-atik, ya, yang dilakukan oleh rekan-rekan atau dikutip oleh rekan-rekan media, gitu ya. Jadi Pak TPNGP, Tim Pemenangan Nasional Ganjar Presiden, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sekalian. Bila mana ada pertanyaan, monggo. Ganjar Presiden. Ganjar Presiden. Silakan, Pak. Oke. Saya Anissa, Pak, dari Detikom, ingin bertanya soal tadi Pak Ganjar saya lihat menggunakan pakaian berwarna kotak-kotak merah nih, Pak. Kira-kira alasan beliau itu apa ya, Pak? Dan apakah itu menjadi suatu tanda kalau itu menjadi hal yang melekat di dirinya sebagai untuk alat kampanye gitu? Oke. Selanjutnya soal pertemuan Mega dengan Jokowi gitu, Pak, apakah ada bahasan tertentu soal di dalam pertemuan tersebut? Selanjutnya satu lagi, Pak, maaf, soal Cawapres Ganjar nih, Pak, apakah sudah mengerucut kedua nama dan kira-kira siapa nih di antara duanya yang dominan gitu, Pak? Terima kasih. Langsung jawab yang terakhir. Saya aja nggak tahu ada 2 nama sih nggak jawab pres, ya. Saya mikirnya masih banyak. Oh ya, saya aja nggak tahu itu. Enggak, sekarang ini kita timnya kok, kita lagi bicarakan semuanya. Jadi kalau mau cawapres, semua cawapres yang ada pasti kita harus pikirkan. Karena ending-endingnya macam mana yang kami rasa terbaik. Jadi nanti keputusan akan dibuat. Tapi saya nggak tahu cuma ada 2. Semuanya ada kok, semua dipikirin. Itu terus lalu untuk bicara mengenai tadi apa yang pertama, baju nggak lagi pengen baju itu aja, besok juga pakai baju yang lain, ya kan? Nah, supaya pakai baju ini, ya kan? Nggak lah, itu kan baik hari ini aja pakai baju itu. Tapi kan intinya balik-baliknya adalah jangan lihat dari bajunya, lihat dari seorang Ganjar Pranowo-nya, lihat bagaimana humble dia, bagaimana dia asik
itu kan tadi makanya malah yang cuek-cuek asik-asik kan, yang lebih santai gitu ini pengen ya kan, jadi dengan itu mencerminkan lebih terhadap bagaimana Mas Ganjar itu orangnya sporty, relax, bisa bergaul, pakaiannya pun bergaul. Jadi kita lihatnya dari sisi itu ya, jangan lihat dari karakternya. Gitu. Terus yang tadi yang pertanyaan ketiga adalah apa sih tadi? Udah jawab ya. Pertemuan ibu dan Pak Presiden, yang tahu ibu dan bapak berdua itu, ya kan? Nanti tunggu tanggal mainnya. Oke, terima kasih, Mbak. Selamat sore Pak, saya Delvira dari liputan6.com. Halo Delvira. Ya, izin bertanya Pak, pertama soal struktur lengkap TPN, kapan tanggal pastinya bakal diumumkan, kemudian siapa saja figur yang bakal menduduki posisi strategis seperti bendahara seperti itu. Kemudian kepada Pak Arsyad, apa alasan utama Bapak memutuskan secara resmi menjadi ketua TPN dan rela meninggalkan posisi-posisi lainnya? Terakhir Pak, tadi kan Bapak menegaskan bahwa GP itu Ganjar Presiden. Apakah tadi di rapat tersebut berarti ada membahas soal isu adanya hanya ada 2 poros di Pilpres, artinya Pak Ganjar bergabung ke Pak Prabowo, artinya apakah tadi di rapat turut dibahas isu tersebut? Oke, terima kasih. Karena pertama tadi langsung jawab ya, isunya nggak ada buat kita, makanya bilang ada isu ginian ya. Jadi nggak pernah ada itu. Jadi yang jelas adalah Ganjar Presiden. Gitu. Jadi kalau tadi nggak ada pembahasan karena emang apa yang mau dibahas, karena tidak ada pembahasan itu, gitu ya Mbak ya. Yang apa sih pertanyaan? Ini struktur itu sendiri sudah saya katakan, nanti daripada itu lebih baik nanti kita akan umumkan. Makanya kita bilang minggu ini akhir sudah selesai semuanya. Mungkin minggu depan secara publik kita akan announce ya. Secara publik kita akan announce hal tersebut. Tapi pada tadi sudah katakan sebetulnya semuanya sudah ada. Cuman kita lagi memastikan aja kita formatting yang ada, dan supaya memastikan tadi ini harus memang representasi dari Nusantara, dari Indonesia. Tadi seperti Pak Beni katakan, kita ini kan beragam-ragam di Indonesia ini, jadi harus terwakili semuanya, ya kan. Nah dengan demikian itu yang kami lagi pastikan itu semua ada. Jadi ya setelah itu nanti kami announce semuanya sekalian nama-namanya, figurnya nanti tinggal dibaca aja pastinya. Terus kalau ditanya kenapa saya berpikir panjang. Akhirnya begini, bahwa saya waktu itu saya bilang saya kaget dan memang benar. Saya akhirnya pertama saya harus bicara dengan keluarga. Akhirnya mempertimbangkan hal tersebut, saya juga harus bicara dengan organisasi, dan akhirnya saya lakukan itu. Saya kumpul di Kadin Indonesia, saya kumpulkan seluruh kadin-kadin daerah, saya kumpulkan semua, lalu berbicara dengan semuanya, karena mereka boleh katakanlah pemegang saham daripada Kadin Indonesia gitu kalau membayangkan seperti itu. Jadi kita undang semua, saya diskusi dengan semuanya, dan akhirnya alhamdulillah mereka mendukung untuk saya. Saya mengatakan secara pribadi saya akan masuk ke dalam ini, tim pemenangan. Dengan demikian makanya saya putuskan untuk tidak aktif di Kadin Indonesia selama 8 bulan, dan diangkatlah pelaksana harian di sana, supaya jelas saya tidak mau menodai, karena Kadin Indonesia itu netral, sangat clear. Kadin Indonesia netral, tidak ikut dalam politik praktis sama sekali. Oke. Sama juga dengan korporasi yang dimana saya menjadi direksi, komisaris dan lain-lain. Itu pun semua korporasi itu tidak ada yang semua tidak ikut dalam politik praktis. Jadi hal ini adalah pribadi saya sendiri, Nah lalu kalau bicara tadi kenapa, saya kan coba banyak duduk berbicara sama Mas Ganjar, karena kan kalau tidak kenal tidak sayang katanya. Jadi akhirnya banyak hal yang saya sudah saya perhatikan, dan saya bicara dengan beliau. Saya lihat bagaimana auranya, saya lihat humble-nya beliau, bagaimana saya melihat juga beliau itu sopan, renyah, komunikasinya buat saya asik gitu dalam pergaulan. Mereka tadi kayak baju bilang asik-asik nih gitu, karena enak gitu ngeliatnya, nyantai-nyantai, ngomongnya juga santai. Nah jadi memang hal-hal ini juga yang perlu nanti masyarakat kenali, karena masyarakat harus kenal dengan namanya Ganjar Pranowo, bagaimana orangnya gitu. Dan juga kalau mau lihat lebih lagi saya melihatnya orang itu gaya pergaulan itu selalu ngewongke. Jadi Mas Ganjar tuh ngewongke orangnya gitu. Mas Ganjar juga
punya, jadi apa kata-katanya, respectful gitu ya, sangat respectful, menghormati semuanya, menghormati proses, menghormati ini. Makanya beliau juga melihat senior-senior dan semua itu selalu menghormatinya gitu. Tapi yang paling asik lagi adalah tadi keterbukaannya, easy going-nya, mau mendengar. Itu juga menjadi hal yang sangat penting, karena kalau nggak mau dengar kan susah. Mendengar, orangnya cool, relax, nyantai gitu kan, tidak ada emosi lain gitu kan, bicara-bicara demikian. Nah ini hal-hal yang menurut saya kok cocok ya saya dengan karakternya, karena kita melihat tuh kan jangan sampai ini jelas kalau sekarang saya sudah di sini dan pilihan saya adalah Ganjar Pranowo, Ganjar Presiden. Nah untuk itu saya melihat karakternya, saya ingin melihat keputusan saya lupakan politik-politik, saya pusing gue. Sorry Pak, Bapak. Saya lihat karakternya, saya lihat orangnya, saya lihat bagaimana dia. Kita akan mencari seorang pemimpin bangsa. Tapi saya bukan mengatakan semua bisa sama dengan saya. Itulah Bhinneka Tunggal Ika, semua punya pendapat. Tapi saya punya pendapat, kami punya pendapat, dan makanya pilihan kami adalah Ganjar Pranowo. Nah, lebih lagi mungkin ingin saya inikan adalah bahwa penting sekali mohon kalau ada berita-berita, ada informasi sebagaimana, tanya dong, jangan asumsi, nanya sama kita, benar nggak sih? Kayak tadi tuh misalnya, kok ada gini? Enggak tuh, nggak pernah ada gitu-gituan, selalu Ganjar Presiden. Gitu. Nah jadi tolong dong kasih tanya-tanya sama kita, jadi supaya nanti lebih jelas, karena paling takut kalau berasumsi. Jangan asumsi dong, tanya-tanya ya, biar ini. Jadi itu mungkin yang ingin saya utarakan. Ada lagi tanya? Oh ya, ini duluan tadi. Sorry Mbak, aku tadi udah duluan. Cek. Oke Pak Arsyad, saya Rio dari CNN TV. Pak Gatot, Pak izin. Yang pertama saya ingin memastikan saja, artinya kan tadi di dalam membahas sejumlah dinamika politik terkini, salah satunya kemunculan isu dua poros, dan apakah artinya dengan TNP-GP dengan Ganjar Presiden, artinya juga pembahasan di dalam tadi mengunci apabila nanti ada kemungkinan pembahasan terkait dengan dua poros tersebut, bahwa mungkin keputusan Pak Ganjar akan jadi wakil presiden, misalkan begitu. Artinya keputusan di dalam tadi memutuskan itu ya Pak, salah satunya. Kalian udah bilang nggak ada diskusi itu, karena nggak ada pernah bicara mengenai ada isu-isu. Karena itu isu di kitanya nggak ada gitu. Jadi sama sekali nggak ada diskusi itu. Hanya pada hari ini saya menjelaskan lagi aja. Saya kan pengen jelas, apa sih ini TPN-GP, ya kan? Tim pemenangan nasional Ganjar Presiden. Itu aja. Oke. Satu lagi Pak izin. Oke. Satu lagi terkait dengan tadi figur nama yang ada di TPN. Saya izin konfirmasi Pak, walaupun mungkin akan dilengkapi di minggu depan. Tapi dari nama-nama yang beredar mungkin ada, saya ingin konfirmasi, mungkin ada nama Mbak Yeni Wahid salah satunya, lalu kemudian ada Pak Sutrisno, Mas Andi Wijayanto, mungkin itu baru yang saya baru dapat. Apakah mungkin nama-nama tersebut akan mengisi dalam TPN Pak? Pokoknya kita akan inklusif yang memang sejalan dan semuanya berpikiran bahwa Ganjar Pranowo itu presiden. Nah jadi nanti deh kalau udah, jadi daripada berspekulasi ya kan, lebih baik pas nanti jajarin gitu kan. Tapi intinya adalah bahwa kita inklusif, kita ingin mengajak semuanya, karena kita bicara bangsa, kita bicara Indonesia. Kita bukan mau eksklusif, enggak. Kita pengen inklusif, kita ingin kebersamaan. Jadi nilai-nilai gotong royong itu memang yang kita lakukan. Disinilah upaya kita. Kita semuanya kita ajak, mau partai, mau siapa, mau ngobrol, kita ngobrol dong. Kita kan inklusif, gitu ya Mas ya. Ada terakhir ya, Mbak, terakhir ya, habis ini udah ya. Thank you. Iya Pak, izin saya Anissa dari Kumparan, ingin bertanya soal ini kan masa usia cawapres itu masih digugat di MK gitu, artinya ini banyak isu mengarahkan kalau apabila dikabulkan Mas Gibran bisa menjadi cawapres. Apakah tadi di rapat juga dibicarakan Mas Gibran sebagai cawapres? Nah yang kedua, kabarnya Bu Khofifah juga sudah berkomunikasi dengan pihak PDIP gitu terkait menjadi cawapresnya Mas Ganjar. Apakah memang benar, dan tadi dibahas juga gitu. Terus mungkin tadi apakah satu lagi, apakah tadi ada pesan-pesan arahan tertentu, bahasan tertentu dari Bu Mega kepada tim pemenangan ini?
Kasih. Kalau dari Bu Mega masa tadi bicara mengenai satu, gimana kita bisa teamwork kita jalan dan gerak cepat. jalan pergi ke daerah jalan. Jadi bukan tempatnya di kantor, tapi tempatnya di lapangan. Jadi kalau bicara tadi komunikasi, semua kita komunikasi. Karena tadi kita mau inklusif. Jadi pastinya kita komunikasi apa lewat PDIP, lewat P3, lewat Hanura, lewat pribadi-pribadi, semua kita komunikasi. Kenapa? Akhirnya kan ini tadi bilang, ini kan gotong royong untuk mencari seorang pemimpin bangsa. Jadi itu Mbak. Jadi terus kalau bicara tadi lagi, intinya tadi adalah lebih memperkuat tim, membahas bagaimana strategi ke depan tim yang ada gitu ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Ada lagi kalau nggak ada udah ya terakhir. Soal Mas Gibran Mas belum dijawab tadi. Kenapa? Beliau tadi gini, kalau masalah itu gini, itu kan masih ada di MK. Urusan ini belum bisa bicara. Kita kan bukan ngomongin itu, hukum itu ada. Kita mesti respect dan menghormati keputusan MK. Keputusannya belum ada, ya kita tunggu saja dulu. Kalau udah ada baru kita bicarakan. Gitu Mbak ya. Pak saya. Udah dong satu terakhir ya, boleh ya, sorry. Mas. Beberapa waktu lalu kan Bapak dengan Pak Jokowi bertemu di KN dan kelihatan besar. Apakah ada pembahasan dengan posisi Anda sebagai ketua pemenangan Pak Ganjar dan kemudian apakah Pak Jokowi juga menyinggung soal Ganjar secara waktu itu? Pada waktu itu di KN saya tuh fokus untuk menyerahkan yang namanya peta jalan Indonesia Emas 2045. Kalau mesra mungkin saya selalu mesra perasaan saya sih. Jadi itu lebih fokus terhadap peta jalan Indonesia Emas 2045 karena penting sekali. Bapak Presiden sangat concern sekali dan saya sangat setuju dan sepakat dengan beliau bahwa 10-15 tahun ke depan ini sangat penting untuk Indonesia. Kita harus fokus bagaimana memastikan kita saling percaya bahwa sekarang ini sumber daya manusia kita sudah, populasi kita dan juga sumber daya alamnya gitu kan. Dan jangan sampai kita melewati momentum. Kita udah dapat trust, kepercayaan dari dunia. Nah, kepercayaan di dunia ini momentum. Ujung-ujungnya apa sih? Kita ingin mentransaksi kepercayaan itu untuk investasi. Investasi untuk apa? Untuk lapangan pekerjaan. Kenapa? Yang namanya demographic dividend ini, itu kan banyak yang muda. Berarti harus mengisi lapangan pekerjaan. Nah, ini menjadi fokus kita. Menyiapkan lapangan pekerjaan, itu satu. Yang kedua, kita mesti memastikan apa? Infrastruktur yang ada kita optimalisasi untuk menjadikan apa? Efisiensi dan efektivitas. Untuk apa? Supaya bahan-bahan pokok semuanya kita bisa jaga harganya ke depan. Dan yang ketiga, penting lagi karena hal ini semua kita harus fokus terhadap ekonomi ini adalah memastikan gimana kita pengen pendapatan daripada semua pekerja, buruh dan semua itu bisa naik gitu loh. Gimana caranya? Ya tadi tidak bisa kita menaikkan semua ini dan kalau tidak ekonominya naik berjalan. Jadi kunci kesejahteraan itu adalah bagaimana kita memastikan stabilitas politik, stabilitas keamanan, ekonomi naik, kita pastikan investasi banyak, perdagangan lebih, Indonesia akan sejahtera, makmur dan berkeadilan. Gitu. Masih Mas ya. Udah itu terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto.